Intensitas curah hujan yang tinggi terus mengguyur wilayah terdampak banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Akibatnya ratusan rumah warga kembali terendam banjir. Ketinggian air di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan yang semula berada di angka 60 cm kini meningkat menjadi 70 cm. Tim SAR BPBD serta relawan kebencanaan kini disiagakan di sejumlah titik rawan banjir. Petugas bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan warga yang sebelumnya sudah kembali ke rumah terpaksa kembali mengungsi akibat air yang terus meningkat. Perahu karet dan peralatan evakuasi juga telah disiapkan. Petugas mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan mengingat curah hujan masih tinggi. Sementara pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk penanganan banjir serta keselamatan warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan di Teluk Jambe Barat, Karawang. Selamat sore Rudi, bisa Anda ceritakan seperti apa kondisi banjir saat ini di sana? Ya, Ayah dan pemirsa, selamat sore. Untuk informasi banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat, tepatnya berada di Desa Kalangligar, di Dusun Kampek dan di Dusun Pengasinan ini memang sejak 5 hari ini masih terendam banjir. Bahkan akibat intensitas hujan yang cukup tinggi pada hari Kamis ini, sejak pukul 00.07 waktu Indonesia bagian Barat sampai saat ini masih terus diguyur hujan. Ketinggian air terus meninggi yang semulanya awalnya ketinggian tidak terlalu tinggi yang tadinya sudah surut, namun kondisinya saat ini kembali meninggi. Bahkan yang tadinya menaik 30 cm tadi sekarang bahkan ada yang 40 cm, sehingga ya bisa dapat gambarkan untuk kondisi terkini ini merupakan kondisi yang pada sore hari ini, di mana ini arus debit air yang berada di Desa Kalangligar ini, tepatnya di Dusun Kampek ini terpantau cukup tinggi, di mana untuk para pengungsi juga masih mengungsi di sejumlah tempat yang tersebar di Desa Kalangligar. Ya, ini merupakan salah satu di mana ini lokasi yang paling terparah dan ini juga paling lama untuk surutnya. Dan ini beberapa rumah sudah 5 hari ini, banjir yang kelima ini juga warga sudah tidak berada di rumahnya, mereka sudah meninggalkan. Dan sejumlah barang-barang juga memang ada yang berhasil diselamatkan atau juga barang-barang mereka ada yang tidak sempat terselamatkan. Dan ini merupakan lokasi yang diguyur hujan sejak tadi pagi, yang tadinya sempat mengalami surut, namun kini kondisinya bertambah tinggi lagi debit air, di mana untuk volume air selain di titik di Dusun Kampek juga terjadi juga di Dusun Pengasinan. Dan kami informasikan bahwa untuk saat ini banyak juga warga yang tadinya kembali ke rumah sudah mulai kembali mengungsi, dan dikabarkan saat ini banyak warga yang sudah kembali ke desa. Ya, Ayah, sementara itu yang dapat kami informasikan dari Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Baik Rudi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Pemirsa, sepekan sudah banjir di Pekalongan belum juga surut. Pemerintah Kota Pekalongan memfokuskan pemaksimalan pompa air dan penanganan lebih dari 2.000 pengungsi. Banjir yang merendam wilayah Pekalongan sejak Jumat pekan lalu hingga saat ini belum juga surut. Sejumlah kecamatan masih tergenang air hingga mencapai lebih dari 1 meter. Tim gabungan dari Kodim, Polres, BPBD, dan relawan terus bersinergi membantu aktivitas warga yang terkepung banjir dan sekaligus evakuasi warga terdampak banjir. Perahu karet diterjunkan untuk menjangkau lokasi dengan genangan yang cukup dalam. Petugas memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, balita, dan kelompok rentan. 28 titik pengungsian telah disiapkan, diantaranya aula kantor Kecamatan Pekalongan Barat, masjid, sekolah, dan lain-lainnya.
Warga yang tinggal di pengungsian pun mencapai lebih dari 2.000 jiwa. Kebutuhan dasar seperti makan minum, obat-obatan, alas tidur, alat mandi, popok bayi, dan susu terus diupayakan untuk terpenuhi. Guna mengurangi genangan banjir, pemerintah kota menyiapkan sekitar 14 pompa air. Namun proses pemompaan belum bisa dilakukan secara maksimal karena di sejumlah titik air laut masih limpas. 14 pompa di titik Sungai Bremi dan Meduri ini kita sudah siap. 13 atau 14? Ya sekitar itulah 13 atau 14 pompa itu sudah siap di titik Sungai Bremi dan Meduri. Tapi memang kondisinya sungainya masih meluap, masih limpas, pompa belum bisa kita nyalakan. Ini nanti di lapangan Bapak Ibu, Pak, pompanya kenapa tidak bisa dinyalakan? Karena itu tadi masih limpas. Seluruh unsur kewilayahan terus dilibatkan untuk meminimalisir dampak bencana. Sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan pun masih terdampak banjir, di antaranya di Kecamatan Tirto, Sragi, Siwalan, dan Monokerto. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hampir 2 pekan 6 sekolah dasar di Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati terendam banjir. Aktivitas belajar mengajar tetap berjalan walau para siswa melakukannya secara daring. Beginilah kondisi SD Negeri Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang terendam banjir selama hampir 2 pekan. Sekolah terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari 80 cm. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Juwana. Pihak sekolah terpaksa menumpuk meja serta menata buku arsip dan rapor siswa agar tidak terendam banjir. Para guru mengganti metode pembelajaran menjadi daring atau dari rumah. Belajar di rumah ya, pembelajaran daring itu sudah mulai hari Rabu kemarin, tanggal 13. Dan kami upayakan pembelajaran yang anak-anak memungkinkan untuk bisa dilaksanakan dengan mudah dan tidak memberatkan anak-anak. Tak hanya SD Negeri Karangrowo, terdapat 5 SD lain di Jakenan yang sampai saat ini masih terendam banjir. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, ombak setinggi 2 meter hantam KMP Bontoharu saat melintasi perbatasan perairan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Kapal feri yang dalam pelayaran dari Pelabuhan Birabulukumba menuju Pelabuhan Sikeli dihantam ombak dan angin kencang hingga oleng dan sejumlah kendaraan di atas kapal pun berbenturan. Beberapa truk mengalami kerusakan, muatan barang dalam truk berjatuhan ke lantai kapal. Meski sempat menghadapi cuaca buruk, kapal feri itu akhirnya tiba dengan selamat di Pelabuhan Sikeli pada Rabu sore. Kepala BMKG wilayah Makassar mengingatkan masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi laut untuk lebih waspada terhadap cuaca buruk.